Materi pertama yaitu apa itu queue. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Queue menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar, first in first out atau FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Contoh yang paling populer untuk membayangkan sebuah queue adalah antrian pada kasir sebuah bank. Ketika seorang pelanggan datang, akan menuju ke belakang dari antrian. Setelah pelanggan dilayani, antrian yang berada di depan akan maju. Pada saat penempatan elemen pada ujung atau tail dari queue disebut dengan enqueue. Pada saat memindahkan elemen dari kepala atau head sebuah queue disebut dengan dequeue. Nah, adapun materi yang kedua yaitu kegunaan queue atau antrian. Meski queue sangat sederhana, namun queue merupakan kakas dasar penyelesaian masalah-masalah besar. Penggunaan queue yang utama adalah untuk simulasi fenomena antrian di dunia nyata, serta fenomena antrian di pengolahan data. Algoritma queue juga digunakan dalam sistem operasi untuk mengontrol urutan proses operasi sistem. Penggunaan queue dapat dicontohkan seperti di bawah ini. Adapun yang pertama yaitu simulasi antrian di dunia nyata yang mencakup antrian pembelian tiket di depan loket untuk bis, kereta api, ataupun bioskop. Adapun yang berikutnya itu antrian mobil di depan gerbang, jalan tol, dan antrian kendaraan di jalanan umum. Adapun yang kedua yaitu sistem produksi. Sistem produksi itu mencakup yang pertama yaitu barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu mesin, dan yang kedua yaitu barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu manusia. Karakteristik queue. Karakteristik penting dari antrian adalah 1. Elemen antrian yaitu item-item data yang terdapat di elemen antrian. 2. Front, elemen terdepan dari antrian. 3. Rear, elemen terakhir dari antrian. 4. Jumlah elemen pada antrian. 5. Status antrian. Kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah 1. Penuh. Bila elemen pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. 2. Kosong. Bila tidak ada elemen pada antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Saya akan membahas materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis queue. Selain antrian yang telah kita bahas di atas, masih ada dua tipe antrian lagi yang penggunaannya juga banyak di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia komputer itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama ada the queue, yang kedua ada antrian berprioritas. Yang dimaksud dengan the queue adalah antrian di mana elemennya bisa masuk dan keluar lewat kedua ujungnya, berbeda dengan queue yang hanya bisa masuk lewat ujung belakang dan keluar lewat ujung depan. Biasanya the queue disajikan dengan menggunakan double linked list yang memiliki dua buah pointer yang menunjuk ke posisi sebelumnya dan sesudahnya, atau posisi kiri dan posisi kanannya, seperti pada gambar berikut. The queue juga mempunyai dua jenis variasi, yaitu ada the queue input terbatas dan the queue output terbatas. Yang dimaksud dengan the queue input terbatas adalah suatu the queue yang membatasi pemasukan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara penghapusan elemen boleh dilakukan pada kedua ujung list. Sedangkan pada the queue output terbatas merupakan kebalikan dari the queue input terbatas, yaitu suatu the queue yang membatasi penghapusan elemen hanya pada satu ujung dari list, sementara pemasukan elemen boleh dilakukan pada kedua ujung list. Yang kedua ada antrian berprioritas. Antrian berprioritas adalah suatu queue yang setiap elemennya telah diberikan sebuah prioritas dan urutan proses penghapusan elemen adalah berdasarkan aturan berikut. Yang pertama, elemen yang prioritasnya lebih tinggi akan diproses lebih dahulu dibandingkan dengan elemen yang memiliki prioritas lebih rendah. Dan yang kedua, elemen dengan prioritas yang sama akan diproses sesuai dengan urutan mereka sewaktu dimasukkan ke dalam priority queue. Salah satu contoh antrian berprioritas ini adalah sistem berbagi waktu atau biasa disebut time sharing system, di mana program yang mempunyai prioritas tinggi akan dikerjakan lebih dahulu dan program-program yang berprioritas sama akan membentuk antrian yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita akan membahas tentang contoh coding dari metode queue. Dapat kita lihat di sini ada header file, yang dimana kita harus mendefinisikan header program yang akan kita buat. Header file ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di program kali ini kita mendefinisikan IOStream untuk input output dan Conio untuk menggunakan gauge. Begitu juga stdlib untuk menggunakan perintah sistem cls dan define max untuk memberikan batas queue yang akan kita buat. Kemudian kita harus membuat deklarasi variabel. Dalam deklarasi ini, variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan max yang di atas, serta head dan tail adalah bagian awal dan akhir dari antrian. Kemudian kita akan membuat suatu fungsi untuk pengecekan antrian. Yang pertama adalah bool is empty, yaitu untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak karena tile bagian akhir antrian. Jika tile sama dengan -1, maka antrian jelas dalam keadaan kosong. Maka dalam is empty ini mengembalikan nilai true. Kemudian yang kedua adalah bool is full. Kita gunakan fungsi ini untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak karena tile bagian akhir antrian. Jika tile sama dengan max -1, maka jelas antrian itu sudah penuh, sama dengan max sama dengan 1000. Maka is full ini mengembalikan nilai true. Nanti fungsi di atas akan digunakan pada if else. Jika if else bernilai true, maka if jalankan. Jika kondisi if bernilai false, maka akan dilewatkan. Kemudian kita harus membuat fungsi untuk memasukkan antrian queue ke dalam array. Kita akan menggunakan fungsi array yang berjenis void. Pada fungsi inilah fungsi seperti isEmpty dan isFull digunakan. Antrian masuk memiliki parameter, jadi nanti di fungsi main no akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antrian. Jika isEmpty bernilai true, berarti nilai tail sama dengan -1, jadi masuk ke dalam pengkondisian if. Maka nilai head dan tail menjadi 0. Agar indeks array dimulai dari 0, jadi selanjutnya indeks menjadi nomor 0 sama dengan no. Pada indeks ke-0 akan diisikan nilai no yang ada pada parameter fungsi. Jika isEmpty-nya bernilai false, berarti tail-nya lebih dari -1, jadi masuk ke else yang di kemudian nilai tail akan menjadi +1. Selanjutnya nomor tail akan berubah menjadi nomor dalam kurung tail sama dengan no. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk mengurangi atau menghapus antrian queue dalam array. Pada fungsi ini juga isEmpty dan isFull akan digunakan. Jika isEmpty bernilai true, berarti tailnya sama dengan -1. Maka emang antrian tidak ada karena tail bagian akhir antrian. Jika isEmpty bernilai false, akan mengeksekusi bagian else, melakukan perulangan, lalu setelah itu nilai tail -1 akan melakukan perulangan berulang-ulang kali. Kemudian kita akan memberikan fungsi clear atau untuk menghapus semua antrian yang berada pada
program yang kita bikin. Kemudian di sini ada fungsi view, yang dimana kita menggunakan fungsi ini untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for. Buat teman-teman yang tidak mengetahui perulangan for, perintahnya seperti ini. Jadi isi array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tailnya. Dan di sini ada fungsi main, yang dimana pertama itu adalah menu tambah antrian, dapat kita pilih choose 1 atau pilihan pertama. Fungsinya digunakan untuk mengecek jika is full, mengembalikan nilai true, berarti nilai tail sama dengan max min 1. Jadi semua fungsi yang saya jelaskan di atas akan dipanggil kembali pada fungsi main ini, yang dimana tambah antrian akan dipanggil dari array yang telah kita buat tadi. Kemudian fungsi kedua, pemanggilan antrian, yaitu menampilkan antrian yang paling awal pada antrian, lalu memanggil fungsi antrian keluar untuk menghapus antrian awal tersebut. Jadi fungsi void keluar akan dipanggil dalam pilihan menu kedua. Kemudian pada pilihan menu ketiga adalah menu tambah antrian, itu memiliki fungsi memanggil fungsi view, yaitu melihat antrian yang telah ada saat ini. Nah, di pilihan menu kedua ada perintah clear, yang dimana telah saya jelaskan fungsinya untuk menghapus semua antrian tersebut. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya. Kita akan memasuki atau merun suatu program yang telah kita buat. Seperti yang teman-teman lihat dalam running dari program yang kita buat, terdapat ada 5 menu yang ada pada program kita ini, yang dimana menu pertama adalah penambahan suatu antrian, kedua adalah pemanggilan antrian, dan ketiga adalah daftar dari antrian tersebut. Yang keempat adalah penghapusan semua antrian. Kali ini kita akan memilih pilihan pertama, yaitu tambah antrian, yang dimana ketika kita memilih pilihan pertama, maka akan diberikan nomor antrian pertama. Artinya kita adalah orang yang pertama masuk dalam antrian tersebut. Nah, jika orang kedua masuk, maka langsung mengambil antrian dengan cara memilih pilihan menu pertama. Orang tersebut akan mendapatkan nomor antrian kedua. Mengapa? Karena dalam prinsip queue, orang yang pertama masuk adalah orang pertama masuk juga adalah orang yang pertama keluar. Sekarang mari kita lihat daftar antriannya. Kita dapat memilih di pilihan nomor ketiga. Nah, teman-teman dapat melihatnya dalam daftar pilihan ini sudah ada 2 orang yang mengantri. Kita akan memanggil antrian nomor 1 terlebih dahulu. Pemanggilan dapat dipilih di menu pilihan nomor kedua. Nah, nomor antri pertama telah dipanggil. Sekarang mari kita lihat daftar antriannya, apakah orang itu telah hilang atau tidak. Seperti teman-teman lihat, orang yang pertama
mengambil nomor antrian telah dipanggil. Jadi, prinsip yang digunakan dalam queue ini benar adanya, yang dimana menggunakan prinsip pertama masuk, pertama juga akan keluar. Kemudian kita akan menghapus seluruh data atau format dalam daftar antrian ini dengan cara memilih pilihan nomor keempat. Nah, sekarang antrian telah dikosongkan. Jika teman-teman tidak percaya, maka bisa melihat atau bisa memilih pilihan ketiga. Nah, antrian sedang kosong.